dia diundang. Ya. Jadi kemudian dia menjawab, yakni Jabir menjawab, "Na'am, ya, hal tersebut benar." Yaitu apabila seorang di antara kalian tidak ingin atau benci untuk makan bersama dia beserta budak atau pelayannya, maka hendaknya dia suapi pelayan atau budaknya tersebut dengan makanan di tangannya. Jadi jemaah sekalian, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyampaikan suatu bab yang sangat mulia sekali, yaitu tentang seseorang yang dia tidak ingin makan bareng dengan budaknya. Dan ada kalanya hal itu terjadi ketika seorang memiliki pelayan atau budak, ya, dia merasa dirinya itu lebih unggul, lebih mulia daripada budaknya tersebut. Dia merasa adalah orang yang di atas budaknya tentunya. Maka hal tersebut akan mendorong seseorang untuk tidak akan sudi untuk makan bareng, ya, makan bersama dengan budaknya tersebut, karena menurut dia mungkin gak selevel, ya. Jadi dia siapa dibandingkan dengan saya, ya, kurang lebih begitu. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini sampaikan bahwasanya, ya, ada seorang dahulu dia bertanya kepada Jabir perihal tentang budak, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW tatkala seseorang yang memiliki budak yang mana dia itu sudah bekerja, ya, dia sudah menyiapkan peralatan untuk masak. Kemudian habis itu tatkala dia sudah merasakan panasnya memanggang daging atau memasak roti dan semisalnya, ya, masak makanan, intinya apakah Nabi SAW memerintahkan agar supaya dia itu diundang dan diajak makan bersama? Ya. Maka Jabir pun menjawab dari pertanyaan tersebut, "Na'am," kata beliau, "betul." Yaitu Nabi SAW, ya, Nabi SAW dahulu bersabda, apabila seorang di antara kalian dia tidak ingin untuk makan bersama dengan budaknya, maka hendaknya dia beri makan budaknya itu, yakni dengan tangannya sendiri, yakni maksudnya dia suapi budaknya itu. Nah ini, jadi kalau seandainya seorang itu dia merasa tidak sudi, ya, tidak selevel dengan budaknya untuk makan bersama di sana, maka hendaknya dia paksakan dirinya itu untuk memuliakan budaknya tadi dengan memberinya makan, bahkan dengan suapan, ya. Jadi di situ dia yang nyuapi maksudnya, sampai semacam itu. Dan ini tidak lain adalah hikmahnya untuk menumbuhkan ketawaduan di dalam hati, agar supaya kesombongan dan merasa dirinya itu lebih, ya, lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan orang lain itu hilang. Ya. Jadi demikianlah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sehingga para ulama mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Ya. Di antaranya faedah dari hadis itu adalah dikatakan oleh pensyarah di sini, al-hasu ala takrimil mamluki wa tasji'ihi wa dzalika bi ijlasihi ma'ahu 'ala at-ta'ami aw bi i'ta'ihi min at-ta'ami 'ala al-aqall wa hadha min makarimil akhlaqi wa min mizati hadzal din al-hanif. Faedah yang bisa diambil dari hadis itu yang pertama diantaranya adalah perintah untuk memuliakan budak dan motivasi untuk memuliakan budak. Dan yang demikian itu adalah dengan mendudukkan budak tersebut bersamanya tatkala makan,
atau setidaknya adalah memberi dia makan. Ya. Dan ini adalah merupakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia, dan merupakan keunggulan agama yang agung ini, ya, agama yang lurus ini. Jadi seperti itulah ajaran Islam, jemaah sekalian ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya ini bagaimana memperlakukan budak. Ternyata bukanlah memperlakukan budak itu dengan sewenang-wenang ya. Ternyata di situ ada akhlak yang hendaknya kita lakukan kepada budak itu. Tidak semata-mata kita memandang dia itu adalah budak, orang yang derajatnya ada di bawah dari sisi strata ya mungkin ya. Derajat dia itu adalah orang yang di bawah, kemudian habis itu kita misalnya sewenang-wenang kepada dia. Kemudian diberlakukan seperti binatang misalnya, maka ini tidak dibenarkan. Islam mengajarkan agar supaya seseorang dia tetap memuliakan budaknya dengan baik, memberlakukan budaknya dengan baik. Makanya di sini lihat ketika Nabi SAW ya menyampaikan bagaimana yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap budaknya. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan di sana dengan akhlak yang sangat luar biasa, ya adab yang sangat luar biasa, yaitu kalau seandainya budak itu atau kalau seandainya seseorang itu dia enggan, tidak sudi untuk makan bersama dengan budaknya, maka dia paksakan dirinya agar supaya menyuapi budaknya tersebut. Ya. Jadi ini adalah bentuk pemuliaan kepada budak tersebut. Ya. Setidaknya katanya di sini ya, kalau seandainya tidak diajak makan bersama, ya setidaknya ya kasih dia itu makanan yang dia masak tadi. Karena jemaah sekalian, budak itu tatkala dia masak apa saja, ya. Jadi budak itu masak apa saja, maka yang dimasak itu adalah milik tuannya. Karena secara hukum budak itu tidak memiliki kepemilikan, tidak memiliki hak milik yang namanya budak itu. Semua yang ada pada budak itu maka itu adalah milik tuannya, milik majikannya. Jadi budak ini bahkan kalau seandainya dia bekerja, mungkin dia berburu ya, atau misalnya dia dapat apa saja ya, maka itu adalah milik tuannya. Kemudian dia misalnya masak kambing atau apa ya misalnya, makanan lah misalnya ya, dia masak misalnya. Dan dia misalnya memasak memang masakan atau makanan tuannya, bahannya dari tuannya, maka sepenuhnya itu adalah milik tuannya. Budak ini tidak boleh dia itu mengambil makanan tersebut kecuali mendapatkan izin dari tuannya tadi. Maka termasuk akhlak yang mulia di situ adalah ya termasuk adab ya, etika yang sangat mulia, yaitu ketika kita misalnya menyuruh budak untuk memasak makanan kita misalnya, maka jangan nanti di situ dia dibiarkan saja. Ya setelah matang misalnya makanannya, kemudian habis itu kita makan, dia dibiarkan, tidak dikasih sama sekali ya. Maka sebenarnya etikanya itu adalah kita ajak dia itu untuk makan bersama dengan kita. Setidaknya kalau tidak semacam itu, maka kita kasih makanan dari apa yang dimasak tadi itu, agar supaya dia itu turut merasakan ya, makanan yang telah dia masak tadi. Jangan sampai nanti budak itu ya masak enak-enak misalnya, kemudian dia hanya sekedar ya bahasa kita menelan ludah saja misalnya ya. Jadi hanya sekedar pengen tapi kemudian tidak bisa merasakan. Jadi jangan sampai semacam itu. Tapi hendaknya kita ajak makan bersama, atau setidaknya kita kasih dia yang telah mengeluarkan jerih payahnya ya, betapa dia itu repotnya tatkala masak tadi misalnya, menyiapkan barang-barang ya, peralatan untuk masak, kemudian betapa panasnya di hadapan tungku api itu ketika dia masak misalnya ya. Jadi jangan kita itu sia-siakan ya. Jadi hendaknya tatkala dia itu sudah selesai dari itu semua, bebas dari kesulitan tadi itu ya, jadi betapa bebas dari repotnya memasak tadi itu ya, hendaknya kita beri dia itu makanan tadi itu, agar supaya dia turut merasakan apa yang telah dia masak ya. Luar biasa sekali adab dalam Islam ini jemaah sekalian. Makanya di sini dikatakan bahwasanya
hal yang demikian ini adalah merupakan akhlak yang mulia dan merupakan keunggulan agama kita ini. Ya, jadi belum diajarkan di dalam agama-agama yang lain ya pemberlakuan budak yang sangat agung semacam ini. Ya, sampai diajak makan bareng, kemudian habis itu disuapin bahkan ya, sampai semacam itu. Dan ini belum dijumpai di dalam agama yang lain ya, dalam mengajarkan atau memberlakukan budak ya, dalam memberlakukan budak. Faedah berikutnya yaitu adalah alla yustathara 'alal khadimi bisyai'in. Jangan sampai seorang itu egois terhadap budaknya ya, sedikit pun ya. Jangan sampai dia itu egois terhadap budaknya sedikit pun. Bal ala malikihi au makhdumihi ayyushrikahu fi kulli syai'in bihasabi ma yudfa'u bihi syarru ainihi. Bahkan hendaknya majikannya ya itu ikut serta dengannya ya, jadi majikannya itu ikut serta dengannya dalam segala hal ya, sesuai dengan apa yang dapat mencegah sikap buruknya tersebut. Jadi di situ jangan sampai seorang majikan itu dia egois terhadap dirinya sendiri ya, tapi hendaknya dia itu mengikut sertakan budaknya itu dengan dirinya, atau dia juga ikut serta dengan budaknya tadi ya, misalnya mungkin ya turut membantu si budak tadi ya, jadi dia ikut serta dengan budaknya atau mengikut sertakan budaknya itu dengan apa yang dia rasakan ya, seperti misalnya ketika makan dan lain sebagainya ya, yang sekiranya hal tersebut dapat mencegah sikap buruk dari dirinya. Baik, jadi bahkan di sini diajarkan ya Mas kalian agar supaya majikan itu ikut serta dengan budaknya tadi itu ya, dalam hal-hal yang sekiranya bisa membuang sifat buruk di dalam hatinya, yaitu berupa kesombongan, ya, egois dan lain sebagainya. Kemudian faedah berikutnya, badlul asbabi fi tazkiyatin nafsi wa tahsilit tawadhu'i. Yang keempat ya, atau yang ketiga ya di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah mencurahkan, melakukan segala hal untuk mensucikan jiwa ya, melakukan sebab-sebab untuk mensucikan jiwa, wa tahsilit tawadhu'i, dan melakukan hal yang bisa memperoleh sifat tawadhu. Ini juga faedah bisa diambil dari hadis tadi itu. Bagaimana tatkala seseorang itu dia punya kesombongan di dalam hatinya, maka dia harus berusaha untuk membuang kesombongan tersebut dengan cara melawannya. Ya, dengan cara melawannya. Jadi mencegah hal tersebut agar supaya tidak masuk ke dalam hati, agar supaya kesombongan itu kalau sudah memang terjangkiti agar supaya hilang. Ya. Dan ini bisa dilakukan dengan banyak hal ya, untuk menghilangkan kesombongan itu. Di antara contohnya misalnya ya, ini hanya contoh saja, misalnya kalau seandainya kita misalnya punya pembantu ya, pembantu misalnya ya, kalau budak kan sekarang sudah tidak dijumpai ya. Misalnya kita punya pembantu, untuk menghilangkan kesombongan dalam hati kita, maka hendaknya sesekali kita itu membantu si pelayan untuk membantu tadi. Ya, jadi sesekali lah kita itu bantu. Jangan mentang-mentang dia itu adalah tuan, kemudian sama sekali tidak ikut campur gitu dengan pekerjaan si budak atau si pembantu misalnya. Tapi hendaknya sesekali lah dia itu ikut serta. Ketika nyapu misalnya ya, sesekali dia bantu. Misalnya begitu, mungkin ketika masak misalnya ya, sesekali dia ikut bantu masak budaknya atau pelayannya ya, pembantunya tadi misalnya. Terus seperti itu, sesekali lah dia itu membantu, ikut serta ya, jadi dengan pembantunya tadi. Dan juga ketika seseorang misalnya punya
penyakit sombong tadi itu misalnya yang di dalam hati, itu juga sesekali makan bareng dengan orang-orang miskin. Jadi untuk menghilangkan penyakit sombong tadi itu ya sesekali lah ngundang orang-orang miskin, misalnya makan bareng di situ bersama dengan mereka, agar supaya nanti di situ tumbuh tawadhu dalam hati, ya tumbuh ketawaduan di dalam hati itu, agar supaya hati yang keras yang selalu meremehkan orang miskin itu hilang, hati menjadi meleleh, ya dengan cara mengundang orang-orang miskin kemudian makan bareng bersama dia misalnya. Kalau seandainya misal seseorang itu dia menjadi seorang pejabat, dia punya kedudukan misalnya, ya, maka hendaknya sesekali dia itu juga duduk dengan orang-orang yang ya rakyat jelata lah gitu. Jadi sesekali dia duduk bersama mereka itu, ngobrol bareng, ya, mungkin juga ada orang-orang yang ingin curhat dengan dia seperti itu. Ya, jadi ini untuk menghilangkan kesombongan, karena memang kedudukan itu ya, kedudukan seseorang itu potensi sekali untuk mendatangkan sifat sombong, ya, akan menyebabkan atau mempengaruhi, ya, bisa saja mempengaruhi orang untuk sombong. Jadi dorongan untuk sombong itu kuat sekali, yang namanya kedudukan itu. Maka seseorang ketika dia itu memiliki kedudukan, jabatan misalnya, ya hendaknya semacam itu, sesekali lah duduk dengan rakyatnya, ya sesekali nanti di situ ngobrol dengan rakyatnya, ya seperti orang biasa, duduk bersama mereka. Dan juga misalnya ini, meskipun ya misalnya dia itu adalah seorang yang terpandang misalnya, ya ini sebagai upaya untuk menumbuhkan tawadhu. Meskipun dia itu adalah seorang yang terpandang misalnya, maka misal ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua usianya misalnya, dia cium tangannya itu, tangannya orang yang lebih tua usianya tadi itu misalnya, ya padahal dia mungkin dari sisi kedudukannya dia lebih tinggi, seseorang ini dia lebih terpandang misalnya, punya ketokohan lah. Maka ketika dia berjumpa dengan orang yang usianya lebih tua misalnya, ya dia salaman, kemudian dia cium misalnya tangannya itu, ya, ini untuk menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati dan menghilangkan kesombongan di dalam hati. Dan juga misalnya kalau seandainya kita adalah seorang yang digelari seorang ustadz, ya bahkan mungkin ustadz besar misalnya ini, ya digelari sebagai seorang ustadz, atau bahkan mungkin di situ ustadz kondang, ya yang terkenal di mana-mana misalnya ini, maka hendaknya meskipun seperti itu ya dia sesekali itu ikut pengajian, apa ya bahasanya ya, juniornya ya gitu ya, ya jadi seperti itu. Jadi dia misalnya padahal dari sisi keilmuan mungkin lebih tinggi, dari sisi ketenaran misalnya dia lebih banyak followernya misalnya, lebih terkenal, maka hendaknya dia sesekali, ya kalau bisa ya rutin juga gitu, ada jadwal ngaji di situ, ya hadir di majelisnya junior, ya misalnya begitu. Nah, ini. Jadi ini jamaah sekalian untuk menghilangkan yang namanya kesombongan dalam hati itu, agar tumbuh yang namanya tawadhu, ya. Jadi memang yang namanya jiwa ini harus kita latih terus macam itu. Jangan sampai kita turuti, kalau diperturuti lost dia ini, gak bisa lepas. Kalau rem itu ibaratnya itu ya sudah blong begitu, ya gambarannya begitu. Kalau rem itu sudah blong, jiwa itu seperti itu kalau sudah kita ini tidak mengekang dia. Terlalu dikekang pun dia pun akhirnya menjadi mutung juga gitu, ya. Jadi misalnya terlalu dikekang misalnya yang namanya jiwa ini, ya akhirnya dia pun juga menjadi pemalas juga, akhirnya futur begitu. Jadi haruslah di situ orang itu pandai, ya dalam memperlakukan jiwanya. Ya ibarat ya sebagian salah satu ustadz kita itu mencontohkan kayak kita sama anak-anak itu, jiwa itu kayak anak kecil katanya gitu, tidak boleh dijor, ya dilos begitu tanpa rem, tidak boleh juga terlalu dikekang banget, ya. Jadi di situ orang harus pandai-pandai, untuk mengarahkan jiwa ini.
Baik, dan faedah berikutnya dimaksudkan dari hadis tadi itu yaitu adalah ihtiramu mandunahu fil manzilah. Ihtiramu mandunahu fil manzilah. Jadi memuliakan orang yang kedudukannya di bawah dia. Seperti misalnya tadi punya budak ya, itu muliakan dia itu. Meskipun kedudukan dia secara derajat tentunya budak itu ya rendah memang. Ya, karena dia bahkan boleh untuk diperjualbelikan kan gitu. Tapi bagaimanapun juga ini hanya berdasarkan hukum manusia ya, artinya berdasarkan dari sisi hubungan antara manusia dengan yang lain. Adapun di mata Allah Subhanahu wa taala, maka in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Baik, kemudian jemaah sekalian, pembahasan berikutnya yaitu bab yang ke-101. Babun yut'imul abda mimma yakul. Bab pembahasan tentang memberi makan budak dari apa yang dia makan. Jadi seorang majikan, dia memberi makan budaknya dari apa yang dimakan oleh majikannya tersebut. Telah mengajarkan kepada kami pada hadis yang ke-199, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah anil Fadl ibni Mubashshir qalat sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Al-Fadl bin Mubashshir. Dia berkata saya mendengar Jabir bin Abdullah. Dia berkata dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berbuat baik kepada budak-budak, dan beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka itu makan dari apa yang kalian makan, wa albisuhum min labusikum, dan berilah mereka itu pakaian dari pakaian kalian, wala tu'adzibu khalqallah, dan janganlah kalian azab ya ciptaan Allah ya. Janganlah kalian azab ciptaan Allah. Maksudnya di sini wala tu'adzibu khalqallah ya, telah kita jelaskan ya, di kesempatan sebelumnya ini jemaah sekalian pada hadis yang ke-188 ya. Jadi wala tu'adzibu khalqallah maksudnya di situ jangan kalian pukul budak-budak kalian ya, ciptaan Allah ya. Ini budak tadi itu jangan kalian pukul dan jangan kalian beri dia itu beban yang melebihi kemampuan dia. Jangan beri dia itu beban yang melebihi kemampuan dia. Jadi jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini dikatakan di sini lil abdi al mamluki wa man kana fi hukmihi an yut'imahu sayyiduhu mimma yat'am. Termasuk haknya budak ya, dan orang yang semisalnya adalah dia diberi makan oleh majikannya dari apa yang dia makan. Ya, diberi makan oleh majikannya dari apa yang dia makan. Wala yushtaratu an yujlisahu ma'ahu 'alal ma'idah, dan tidak disyaratkan untuk mendudukkan dia bersama dia dalam satu meja. Jadi nggak harus nanti di situ ya tuannya di sini misalnya, kemudian budaknya juga makan di sampingnya ya. Ya jadi satu meja begitu itu memang nggak syarat, nggak harus seperti itu. Ya kalau dilakukan itu pun juga bagus. Ya untuk bentuk ketawaduan dan lain sebagainya tadi itu. Tapi itu tidak harus memang ya. Dan itu memang adab ya, tetapi tidak sampai di situ dikatakan syarat. Ya, tidak sampai
wajib. Walakinnahu yut'imuhu mimma yat'am. Tetapi hendaknya majikan itu dia memberi makan budaknya itu dari apa yang dia makan. Ya, walau ala sabilil infirad, meskipun dia makan sendiri. Jadi tidak makan bareng. Jadi kalau misalnya majikannya itu makan daging, ya berarti usahakan nanti di situ budaknya pun juga makan daging gitu. Jangan nanti di situ budaknya cuma nelen ludah tadi, dibiarkan misalnya ya. Dia makan enak misalnya, kemudian habis itu budaknya atau pelayannya misalnya ya cuma nelen ludah saja misalnya. Jangan. Ya, dia juga hendaknya dikasih agar turut merasakan apa yang kita makan. Meskipun tidak makan bareng ya, meskipun tidak makan. Wa ayyul bisau kadzalika mimma yalbasu, dan memberinya pakaian ya demikian pula dari apa yang dia pakai. Jangan nanti di situ tuannya pakai baju lengkap, bagian atas ada, kemudian habis itu bagian pakaian bawah ada misalnya, kemudian budaknya cuma dikasih pakaian bawah saja. Jangan, misalnya cuma dikasih sarung misalnya, pakaian atasnya nggak dikasih, jangan. Atau misalnya tuannya bajunya ya bagus misalnya ya, kemudian habis itu budaknya dikasih pakaian rombeng-rombeng misalnya, jangan. Jadi hendaknya ya kita pakainya bagus, budak pelayan ya itu pun juga bagus gitu pakaiannya. Jangan nanti di situ punyanya dia harganya misalnya 200.000, budaknya cuma dikasih yang 50.000 misalnya. Hendaknya turut pakai pakaian yang sama, hendaknya seperti itu. Ini adab ya mas kalian ya. Jadi memberi pakaian ya dari apa yang dipakai oleh tuannya. Wa an yu'amilahu mu'amalatan thayyibatan, dan bermuamalah dengan budaknya tersebut ya, berinteraksi dengan budaknya itu dengan transaksi yang baik. Ya, muamalah hubungan. Dengan hubungan yang baik, bermuamalah. Jadi di situ dengan hubungan yang baik dengan budaknya. Turdillaha tabaraka wa ta'ala, yang membuat Allah hal tersebut terdapat al-ihsan, yaitu sikap berbuat baik kepada budak. Li'annahu sil'atun, dikarenakan budak itu adalah harta. Ya, budak itu adalah perniagaan, harta yang harus kita itu perlakukan dia. Kita perlakukan dia itu dengan baik. Budak itu dengan baik, karena dia itu adalah harta bagi kita. Wa yalhaqu bil mamluki fil ihsani ilaihi man kana tahtal yadi, dan memberlakukan ya, bil mamluk, memberlakukan ya, atau disamakan dengan budak ya, disamakan dengan budak fil ihsani ilaihi, dalam hal berbuat baik kepadanya, man kana tahtal yadi, orang yang di bawah kuasa dia. Ingat jemaah sekalian ya. Dan disamakan dengan budak di sini dalam hal ini, dalam hal sikap dan etika semacam ini, fil ihsani, dalam sikap berbuat baik kepadanya, disamakan dengan budak itu, man kana tahtal yadi, orang yang di bawah kuasa dia. Jadi di situ misalnya pelayan, ya itu kan kita yang gaji dia itu, karyawan misalnya ya, karyawan misalnya, atau mungkin misalnya kalau kita punya supir ya supir kita misalnya begitu. Hatta bahimatal an'ami la yajuzu li ahadin ayyu'adziba bahimatal an'ami, sampai hewan ternak sekalipun tidak boleh bagi seseorang untuk menghukum hewan ternaknya tersebut dengan pukulan, atau dia dibebani dengan hal-hal yang tidak dia mampu juga. Jadi misalnya ya kita punya hewan, hewan ternak lah, misalnya kuda misalnya ya. Ini hewan ini jamaah sekalian. Boleh kita itu misalnya berlakukan dia sewenang-wenang juga.
Ya, kita pukul misalnya, tidak boleh. Ya, kita pukul misalnya dengan sampai memudaratkan dia misalnya. Jadi ini tidak dibenarkan. Atau misalnya dikasih beban, disuruh ngangkut barang misalnya dengan angkutan barang yang sampai berat. Ya, dengan angkutan barang yang sampai berat, yang sampai membuat si kuda ini misalnya tidak mampu untuk mengangkutnya misalnya, sampai serempotan misalnya ya. Kalau jalan tuh misalnya sampai apa namanya ya, sampai miring-miring misalnya begitu. Itu jangan diperlakukan, bahkan dikatakan di sini nggak boleh. Ya, wayuji'uha, nggak boleh juga di situ. Ya, wayuji'aha, yakni membuat dia lapar, membuat dia kelaparan misalnya. Lihat orang yang punya kucing saja misalnya, dalam hadis yang dikatakan dakhalat imra'atun finnar, ya, atau dakhalat imra'atun naro fi hirratin. Seorang wanita ada yang dia masuk ke dalam neraka gara-gara kucing, karena kucingnya dia sekap, dia taruh dalam kerangkeng, kemudian habis itu dia tinggal, ya, tidak dia kasih makan, tidak dia kasih persediaan makan di kerangkengnya tadi sampai mati. Maka seorang wanita ini pun akhirnya dia masuk ke dalam neraka cuma gara-gara seekor kucing. Tidak boleh. Maka di situ wayuji'aha, ya, tidak boleh juga membuat hewan ternaknya tadi itu kelaparan. Ayuhinaha, atau menghinakan dia. Au yutliqaha litu'dhiyan nasa fi turuqatihim, atau dia dilepas, ya, melepas hewan ternaknya tadi itu agar supaya mengganggu manusia di jalan-jalan mereka. Tidak boleh nih jamaah sekalian ya, kita punya hewan kemudian itu dilepas gitu saja ya. Nanti di situ kemudian ganggu orang di jalan ya, galak dia misalnya gitu, kemudian kita lepas biarkan ganggu orang, tidak boleh. Kita berlakukan semacam itu, ya. Aubuyutihim, atau mengganggu manusia di rumah-rumah mereka. Ini perhatikan ya, ketika kita punya hewan, ya, kita punya hewan piaraan, hewan ternak itu misalnya, atau mungkin hewan yang lain, ya. Jadi jangan sampai di situ sampai mengganggu masuk ke dalam rumah orang. Ya, jangan sampai masuk ke dalam rumah orang kalau kita punya. Ya, bagaimana bayangkan ketika misalnya lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba ada hewan masuk misalnya ke dalam rumahnya, itu kan mengerikan sekali. Sapi misalnya mungkin tiba-tiba masuk ke dalam rumah, ya. Nah, itu kan mengerikan sekali hal semacam itu gitu. Ini nggak boleh. Au mazarihim, atau membiarkan hewan ternaknya tadi itu lepas masuk ke dalam kebun-kebun orang. Ya. Jadi di situ kemudian merusak tanaman-tanaman yang ada di dalamnya misalnya. Nah, ini tidak dibenarkan yang semacam ini, tidak boleh. Au litahlika fil qifari, atau dibiarkan dia itu lepas agar supaya dia mati di tanah kosong. Ya, ditaruh misalnya di tengah padang pasir sana misalnya ya, yang di sana memang nggak ada yang bisa dimakan misalnya, nggak boleh semacam itu. Bal alaihi ayya'lifaha, bahkan wajib atas pemilik hewan ternak itu untuk memberinya makan. Wa ayyuqaddima lahal ma, dan ngasih dia air. Wajib itu, ngasih makan, ngasih minum. Sama seperti kita punya burung misalnya ya. Tidak boleh kemudian kita kerangkeng saja kita biarkan, harus kita kasih makan, kita kasih minum. Ya, jangan dibiarkan. Wa an yahtamma biha, dan hendaknya ya dia perhatian kepada hewan yang dia piara tadi, yang dia pelihara. Awalan liyaqdiya hajatahu allati hiya mu'addatun laha. Yang pertama, karena agar supaya dia itu menunaikan hajat dia, yang mana dia itu disiapkan untuk kebutuhan dia memang. Jadi jangan kita cuma memanfaatkan saja misalnya ya, kemudian habis itu kita sia-siakan dia, jangan.
Kita kan butuh juga sama hewan ternak kita itu. Sebagaimana kita butuh kepada hewan ternak itu, maka hendaknya kita juga perlakukan dia dengan baik gitu. Karena hewan ternak itu ya, itu memang kita rawat untuk memenuhi kebutuhan kita juga. Ini yang pertama. Ya alangkah orang itu kejam sekali ya kalau seandainya punya hewan ternak misalnya, kemudian hanya dimanfaatkan saja tapi dia tidak berlakukan dengan baik, gak dikasih makan misalnya. Itu kan jahat sekali ya sekalian. Sanian yang kedua, litabru adzimmatu, agar supaya tanggungan dia itu bebas, lepas ya. Li'annahu mas'ulun an dzalika, dikarenakan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari hal itu semua. Ya, memang orang itu ya punya konsekuensi lah. Kalau dia itu ngerawat hewan, ya tentunya dia harus kasih makan, harus menjaganya dengan baik, harus ngasih dia minum dan seterusnya. Ya, jadi dia harus tanggung jawab karena dia sudah mau untuk merawat dia, memelihara dia. Ya berarti dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dia piara, yang dia pelihara tadi. Warraqiqu min babin aula, dan budak itu lebih dari sekedar itu saja. Ya, itu lebih layak lagi untuk diberlakukan dengan baik. Kalau ternyata hewan saja ya yang dirawat itu harus diberlakukan dengan baik, maka apalagi budak yang dia itu adalah manusia. Ya, dia adalah manusia. Hidup, punya perasaan ya, punya akal, kadang bersedih. Ya, juga ikut merasakan lapar. Ya, manusia dia. Maka harus lebih dimuliakan lagi. Demikian pula wa kadzalika az-zaujatu min babin aula, ya, terlebih lagi istri lebih harus dimuliakan lagi itu, liwujubi nafaqatiha, karena wajib untuk dinafkahi. Fala yajuzu at-taqsiru fi syai'in min dzalika, maka tidak boleh ya serampangan dalam masalah ini, bersikap kurang terhadap hal itu semua, ya, malas. Nggak boleh. Wan nahyu an kulli ma min sya'nihi an yakuna dharran lil mamlukina aw nahwihim mimman hum tahta yadil mar'i al muslimi min dzukuril ummati wa inatiha. Dan dalam hadis ini juga terdapat larangan ya dari segala hal yang memudaratkan si budak. Ya, memudaratkan budak-budak tadi. Terdapat larangan dari melakukan apapun yang membahayakan budak au nahwihim, atau yang semisalnya, mimman tahta yadil mar'il muslimi, ya, yang di bawah tangan atau di bawah kuasa seorang muslim, min dzukuril ummati, ya, wa inathiha, laki-laki atau perempuan, ya, laki-laki atau perempuan. Jadi mereka ini jamaah sekalian ya harus kita perhatikan di situ jamaah sekalian ya, kita harus melakukan mereka dengan baik. Coba bayangkan ya, hewan saja tadi ya kita katakan, hewan saja kita harus memperlakukannya dengan baik. Kalau kita ini siap untuk rela ya, kita mau untuk memelihara hewan misalnya, berarti kita harus tanggung jawab. Hewan saja semacam itu harus kita perlakukan dia dengan baik. Lalu bagaimana kalau seandainya dia itu adalah manusia? Ya, seperti tadi itu budak, termasuk juga di situ pembantu kita, pelayan kita, termasuk juga di situ istri kita. Ya, harus kita berlakukan dengan baik gitu. Ya, mereka lebih harus kita perlakukan mereka dengan baik. Baik, karena waktunya sudah mau maghrib ya mas, sehingga kita cuma sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi